Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Di kesempatan kali ini, gua nggak akan bawain cerita, tapi kita udah kedatangan salah satu teman horor yang udah ada di samping gua. Halo Bang Gilang. Halo bro, Apa udah lama kita kabar? nggak ketemu nih bro. Siap, thank you ya udah mau main ya. Oh iya, sama-sama. Nih juga kebetulan gua terima kasih banyak nih udah diundang ke channelnya Horror Story 666. HS Story 666. Oke, siap. Thank you, keren nih. Bang, sebelum Iya, kita masuk ke ceritanya nih, Ya, ngomong-ngomong, siap. Bang Gilang lagi sibuk ngapain nih? Kalau gue sekarang nih lagi freelance aja nih Be nih. Lagi dagang kue-kuean, kue kering, bolen-bolenan kayak Online, gitu aja. online? Online kita. Kita ada di GrabFood, ShopeeFood sama GoFood. Oke, Online aja gitu. Nanti linknya bisa kita taruh di deskripsi ya. Siap Be, siap. Teman-teman tuh buat yang mau order kue-kueannya Bang Gilang, nanti linknya gue sertain di deskripsi. Oke. Siap. Nah, gue denger-denger juga ada ini nih, Apa? itu daily vlog YouTube. Daily vlog ada, cuman ya memang channelnya gabrugan aja. Yang gua gabrugan lah, istilahnya mau ada channel makan, terus hobi juga, kulineran, udah gitu-gitu aja. Seru-seruan gitu Seru-seruan aja, nyari-nyari kegiatan kemarin pandemi. Siap, gitu. siap. Nanti linknya juga gue bisa sertain di deskripsi Oh ya. siap. Oke, siap. Tat. Nah, di kesempatan kali ini Bang Gilang mau ngobrol apa nih? Mau ngebagi pengalaman gimana nih? Ya, ini gua banyak cerita nih, Be, nih pengalaman gua yang dulu-dulu. Itu gua kan sebagai anggota dari Karang Taruna nih, Be. Dulu kalau anak muda dulu tuh kan kita identiknya Karang Taruna tuh pas 17-an tuh aktif-aktifnya kan. Itu ngadain lomba. Nah, biasanya kalau uang lomba hasil dari sisaan itu kita buat jalan-jalan atau artinya pembubaran panitia nih. Nah kita mau jalan-jalan nih ada berapa tuh kan biasanya ada anggota-anggotanya juga yang ikut bertamasya gitu pembubaran panitia gitu. Oh, jadi entar nih, sorry nih gue potong. Iya siap. Jadi begitu lu jalan, lu ngalamin horor nih sama teman-teman Karang Taruna. Betul itu. Baru segitu dulu aja nih. Iya. Teman-teman buat yang penasaran dengar ceritanya Bang Gilang, tonton terus videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu. Dan untuk teman horor juga nih, yang mau berbagi pengalaman horor, nyeritain kesini lah ya kayak Bang Gilang gini, atau ceritanya nanti gue bawain, bisa banget. Kalian tinggal DM langsung Instagram pribadi gue atau Instagram High Story. Nanti linknya juga gue sertain deskripsi. Nah, Bang Gilang, Iya, untuk siap. waktu dan tempat gue persilakan nih. Lu mau cerita, mau mulai dari mana, ngapain aja, dan kapan, bebas. Jadi ceritanya begini nih. Waktu gua SMA itu lagi seneng-seneng Karang Taruna kan itu. Karang Taruna tuh kan kita identik kalau 17-an tuh aktif banget ya. Aktif banget. Nah, seiring cerita berjalannya waktu perlombaan itu sukses gitu. Perlombaan sukses, ada uang kas lebih itu. Anak-anak mau jalan-jalan gitu. Kita ACC RT segala macem. Akhirnya diperbolehkan, ya udah sisanya buat jalan. Nah, gue survei nih, anak-anak mau jalan kemana? Mau ke alam kah, mau ke villa kah? Gitu. Ada dua pilihan gitu kan. Anak-anak pilih ke villa, ke alam, lebih ke alam, ke air terjun gitu. Dipilihlah Curug Cilember. Oh iya. Gue survei nih sama teman gue 4 orang. Gua, Edo, Ricky, sama Hari. Berempat naik bis jalan, itu jalan sekitar jam
5-an. Sampai depan Curug Cilembernya itu, paling depannya itu mau masuk itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam. Udah kagak ada ojek, kagak ada apa-apa tuh. Akhirnya terpaksa kita turun barengan berempat jalan kaki tuh. Dari depan gang yang di depan puncak tuh jalan raya itu. Gua jalan kaki tuh berempat. Udah mana malam gitu kan ya. Udah jalan kompak gitu kan, kita mau ke situ survei, ternyata pas di lokasi itu tutup kan, memang udah close kan itu, udah kemalaman tempat wisata. Akhirnya kita nginep nih. Nah teman gue si Edo itu punya kenalan temannya dia, kakak kelasnya dia, pramuka tuh katanya, orang tuanya punya peternakan sapi di situ, cuman kecil nggak gede gitu, cuman ada sekitar 2 sapi di situ. Oh, dekat-dekat situ. Dekat-dekat situ itu ada 2 sapi. Jadi kita diizinkan di situ untuk bermalam. Itu untuk bermalam, seiring jalan tuh jalan sampailah gua. Dan ternyata horor banget itu memang. Tempatnya horor banget itu. Jadi cuman ada sapi 2. Cuman kayak kamar begini aja lah, kamar udah tuh kita rame-rame gitu. Di situ tuh memang kan namanya di desa ya, jadi kayak tempatnya tuh kayak bilik-bilik begitu, bilik-bilik bambu gitu, serem banget bro. Nah suatu ketika kita mau jajan itu, perbekalan kita mau makan, kita kan nggak bawa apa-apa. Itu kita mau beli Indomie bro. Mau keluar jalan sekitar jam 10-an, sekitar jam 10 jalan keluar. Memang itu suasananya itu beda aja gitu loh. Udah dicampur. Boleh digambarin nggak bang? Kira-kira tuh peternakannya luasnya? Peternakan luas kira-kira 50 meteran lah. Oh nggak begitu gede? Nggak begitu gede, kecil loh itu. Peternakan orang sapi cuma 2 kan. Memang. Terus ada pagar-pagar atau gimana? Pagar-pagar dikelilingin, pagar-pagar cuman bambu gitu. Pagar-pagarnya cuman dari bambu, bukan dari tembok gitu. Pagar-pagar bambu itu. Jadi suatu ketika kita lapar, kita inisiatif keluar gitu kan. Nih di sini warung di mana gitu. Nah, kita kagak tahu warung di sini di mana. Udah aja kita jalan ke bawah. Akhirnya ada tuh satu warung. Kita belum tahu itu warung apa enggak. Yang penting itu ada lampu nih. Gue pikir itu warung gitu. Gue samperin aja, udah samperin. Gue kan jalan berempat nih. Kayak semut aja gitu gue. Di depan si Edo, terus di tengah si Ricky, yang ketiganya si Hari, di terakhir gua kan orang parno ya bro ya. Ya udah akhirnya jalan, nah ketemu nih, gue jadi merinding nih ceritanya, buset. Jadi itu ada nenek-nenek pakai kebaya putih gitu, jalan berpapasan dengan kita berempat nih, di jalan nih gini. Seret. Ya otomatis kan dari depan urutan kedua, ketiga, keempat kan ngeliatin semua kan ya begini ya. Nek, iya, dia diem aja. Kagak ngomong, kagak apa, diem aja. Itu pun gue juga nggak bisa ngeliat mukanya. Sekitar 1 meter jarak dari gue tengok ke kanan, udah nggak ada bro. Coba. Wah itu bener-bener. Jadi gue pengalaman paling serem itu yang pertama kali dalam hidup gue itu bro. Karena nampak jelas gitu ya? Nampak jelas gitu loh, merinding itu. Buset deh kata gue. Gue juga sampai nggak bisa gerak maju lagi badan tuh. Udah akhirnya kan ada yang nenangin itu si Edo tuh, teman gue paling depan. Udah pelan-pelan aja kita jalan, pelan-pelan kita jalan. Lanjutin tetap ke warung? Lanjutin tuh tetap ke warung. Laper ya bang? Laper, mau nggak mau kita kan beli Indomie, beli telur gitu kan. Ditanya sama teman gue si Edo, Bu, tadi kita papasan sama ibu-ibu tuh, ada nenek-nenek gitu kan, rambutnya putih, jalannya agak bongkok gitu kan. Itu siapa Bu? Gak mau jawab tuh penjual warungnya. Gue bingung makanya. Bu, itu penduduk sini bukan? Ditanya sama teman gue begitu. Kagak dijawab sama dia. Kagak ngerti itu kayak gimana. Akhirnya mau gak mau kita beli perbekalan, Indomie, telur, udah tuh. Kita balik lagi ke peternakan itu, kita masak karena di situ kan ada dapur ya. Jadi ada beras, kita masak segala macem, kita makan beres.
Nah yang bingung nih tidurnya nih, kan tidurnya kan jajar-jajar begitu tuh. Jadi gua tuh tidur nggak bisa nyenyak, nggak sengaja gitu ya. Pas gua melek begitu, lewat bro, itu di jendela. Dengan bongkok-bongkoknya itu ya, kelihatan lah bayang-bayangannya itu, bongkok-bongkoknya itu kelihatan set. Dia lagi tuh lewat. Dia lagi. Gue udah pasti itu dia lagi. Wah, gue balikin badan aja ke kanan, ke kiri. Udah bener-bener gak bisa melek. Gue itu tidur nyenyak itu subuh jam 4 lah. Nah, gimana bang kelanjutannya? Nah, kelanjutannya itu begini, di pagi hari itu udah fresh tuh ya, udah nggak ada pikiran takut atau apa. Akhirnya gue survei nih ke tempat lokasi yang Curug Cilember itu. Udah dapet, udah gue foto-foto yang nantinya akan gue share lagi ke teman-teman nih. Tempatnya lo oke banget nih, emang cocok buat liburan gitu. Gue balik nih, gue ke rumah. Udah sampai rumah, udah istirahat segala macem, foto-foto udah gua kirimin ke teman-teman. Oke, setuju nih anak-anak memang mau ke sana gitu, mau liburan ke sana. Mau liburan ke sana sekitar 2 hari yang lalu, 2 harian setelah dari Cilember ini. Jadi kan rumah gua tuh kan base camp nih, base camp. Jadi tempat emang anak nongkrong gitu loh. Anak-anak di situ suka tidur, di situ main PS segala macem kayak gitu. Jadi rumah emang jarang ditinggalin sama bokap gua. Bokap gua kan dinas di luar nih jadinya. Jadi rumah memang jadi base camp. Ini denger cerita anak-anak ini. Si Wisnu nih teman gua dijailin Di rumah lo? di rumah gua. Oh, bukan di villa malah? Bukan, pas baliknya. Di villa tapi aman-aman aja tuh? Villa aman-aman aja. Sebelum-sebelumnya juga di rumah gua aman-aman aja. Dia cerita kemarin, kata gua, Mas, dia bilang gitu kan. Apaan? Gitu kan. Gua kemarin ngalamin kejadian nih. Dia bilang, gua lagi tidur sendirian gitu. Olan di mana? Olan di kamar. Gua lagi nonton TV gitu kan. Gua ketiduran, gua matiin tuh TV-nya. Gua taruh remote gitu kan. 15 menit kemudian TV nyala sendiri, Mas. Gua bingung tuh. TV nyala. Nyala tuh udah mau, wah namanya saluran TV itu nyala gitu. Nyala normal gitu lah. Itu kali kepencet ketendang sama lu. Enggak, gua matiin lagi, dia bilang gitu. Gua matiin lagi, gua taruh lagi, nyala lagi, Mas, dia bilang gitu. Gila kata gua. Parah. Wah, abis nyala begitu agak parno tuh dia ceritanya tuh. Ceritanya parno banget tuh kan. Emang anaknya takutan. Mas, bener Mas ini Mas, kata dia. Kalau koslet nggak mungkin 2 kali nggak dong. nggak mungkin 2 kali. Iya, gitu loh, Be. Nah, ada lagi anak-anak ngadu sama gua. Anak-anak ngadu lagi sama gua, si Farul. Ngadu sama gua begini, Mas. Gua kemarin nginep di rumah lu. Iya, kenapa? Dispenser nyala ngocor, dia bilang gitu. Lu kali, gue bilang gitu. Kagak bener, maksudnya kagak full nih ovennya. Kagak Mas, dispenser kan ininya kan kayak karet. Gak mungkin juga itu dol, dia bilang gitu kan. Nyala ngucur depan muka lu. Iya Mas. Bisa sampai berani-berani sumpah tuh dia tuh. Udah gitu apesnya lagi nih anak 2 kali dapat kejadian. Lampu mati. Lampu kamar mandi. Dia mau kencing, kamar mandi nyalain, mati. Tak. Wah, coba. Mati tuh. Gue ganti kan. Udah lu pasangin aja lu ya, nih gue punya lampu cadangan. Buka tuh malam-malam, pasang lagi, nyalain lagi, oke. Gue tinggal gitu kan. Udah gue tinggal ya, gue kan di rumah yang sebelahnya lagi tinggalnya. Jadi gampang kalau ada apa-apa, anak-anak memang urusannya sama gua tuh. Memang kan jadi tanggung jawab gua tuh rumah. Gua ganti lagi, lapor lagi tuh. Mas, lampunya mati lagi, dia bilang gitu. Lampu mati ini. Udah gitu yang kedua ini lampunya matinya tuh kayak meledak gitu. Das gitu. Kaget dia tuh. Di WC-nya kaget banget itu dia, cerita sama gue, yang bener lu. Iya bener. Wah, kenapa ya kata gue nih.
Karena nih lampu mati 2 kali itu ya. Saking penasarannya gue panggil tukang. Disuruh cek sama gue. Bang, cekin bang nih lampu mati 2 kali. Gue bilang gitu kan. Cekin sama dia, bohlamnya bener, lampunya bener, kagak ada yang gosong-gosong, kagak ada. Listrik aman semua jalurnya. Tuh. Berarti yang dengar suara meledak kemarin bukan dari lampu dong? Kayaknya kalau dari percikan dia meledak, itu pasti ada gosongnya. Gitu loh. Nah ini nggak ada. Dan kata tukang, aman jalur. Aman. Kata tukang aman. Kemudian besoknya lagi, ini kejadian Wisnu lagi nih. Bilang sama gua, Mas, ini gue paling merinding, dia bilang gitu. Kenapa? Gue ditongolin. Tongolin di mana lu? Di kamarnya adik gue. Di kamar adik gue itu. Adik lu? Di kamar adik gue, gitu kan. Oh di situ tuh, lampu nyala mati Mas. Jadi pas dia emang lagi sender-senderan, nonton TV dimatiin, itu kan kamar ada pintu begini. Pintu tuh nggak ditutup, memang dibuka sengaja gitu. Nggak dikunci gitu? Nggak dikunci, itu pintu nggak dikunci, lewat dia. Nengok tuh, anjir, kata Wisnu udah begini aja nih, kagak bisa ngapa-ngapain, dicerita sama gua. Udah begini aja gua Mas, buset deh, kata gua tongolin, gila lu. Itu yang si Wisnu lihat itu nenek-nenek? Nenek-nenek itu. Jelas banget kata dia, nengok begini kan, orang bongkok-bongkoknya juga sama, kata dia. Gua kebayang ya yang diceritain si Wisnu nih ya. Apa jangan-jangan yang di Cilember juga gitu loh. Nih kebawa kan soalnya papasan kan waktu itu nih gue pas di Cilember nih bentuknya perawakannya kok sama gitu nenek-neneknya yang diceritain sama si Wisnu begitu. Nah, selang beberapa hari lagi ganti nih si Parul lagi nginep di situ nih. Nih ceritanya juga memang berbeda-beda nih. Si Parul juga ada kejadian dia lagi santai-santai lagi ngerokok. Dia ngedenger suara bunyi kayak pisau. Pisau itu kan kalau kena besi sek, ting, kayak gesekan-gesekannya sek. Jam 12 malam itu. Buset kata gua. Dia sendirian apa? Dia sendirian si Parul tuh. Sek kejadian itu nih. Wah, nih kata gua udah banyak nih anak-anak kasihan juga gitu kan. Kasihan juga nih anak-anak banyak kejadian-kejadian begini, gua telepon lah bokap kan. Pak, nih anak-anak ngalamin kejadian nih, digangguin nih sama roh halus, gitu. Makhluk astral lah gitu. Makhluk astral gitu kan. Gue bilang ya udah kalau memang banyak anak-anak di situ yang memang diganggu, coba kamu cari Pak Ustadz lah gitu. Akhirnya besoknya udah tuh dibacain doa-doa lah apa segala macem, dari mulai kamar-kamar dikontrol sama dia kan, dapur itu kan gue 2 rumah jadi 1 tuh, kamar-kamar setiap kamar 4, kamar 1, 2, 3, 4 tuh dimasukin semua, kamar mandi dimasukin semua, udah alhamdulillahnya tuh beres. Pas udah dibacain seminggu berjalan, anak-anak rame lagi di situ, nggak ada yang kejadian-kejadian lagi sih. Setelah rumah lu didoain tuh sama Ustadz, udah aman-aman aja tuh berarti Bang? Aman itu aman banget, itu seminggu berjalan itu aman banget. Nah cuma nih, gua dapet cerita dari tetangga gua samping rumah gua persis banget gitu. Anaknya hilang. Ini si Rehan hilang nih, umur 2 tahun, di dalam rumah. Dicari-cari kolong tempat tidur, kamar mandi segala macam udah diubek-ubek dah, di kolong-kolong tuh tempat TV bawahnya ada kolong tuh. Iya, apa sih namanya itu? Meja-meja. Buffet gitu. Buffet gitu, meja. Itu nggak ada. Panik dia. Saking paniknya panggil lah Ustadz gitu kan, dibacain segala macem, ketemu di bawah kolong TV. Padahal di kolong TV itu dicari nggak ada apa-apa. Tuh, begitu ceritanya. Jadi ya itulah pengalaman cerita horor yang bisa gue bagi nih cerita ke lu nih Benny. Jadi
Buat yang cerita lu yang barusan tuh, yang anak kecil hilang itu ditemuin di apa namanya, di bawah Di bawah kolong meja TV. Heeh. Itu kalau kata ustadznya, Nah, itu dia kenapa bisa ada di situ tuh? Nah, nih. Kalau kata ustadznya sama, Beh. Ini tuh nenek-nenek yang ngumpetin. Dia bilang begitu, wah, gila kata gua. Abis dari rumah gua mungkin dia pindah kali itu, Beh. Tuh nenek-nenek, iya. Ngeri itu. Merinding gua diceritain. Ah, yang bener, Om. Iya, Lang. Saya takut banget itu si Rehan kagak ketemu. Pas diceritain tuh sama ustadznya, ini mah nenek-nenek yang ngumpetin, Pak. Pengalaman sih itu, Beh. Pengalaman banget buat gue itu. Gila, emang keren banget cerita lu, Bang. Parah. Sampai sekarang lu masih tinggal di tempat yang sama berarti? Masih tinggal tempat yang sama, aman aja. Aman aja. Aman. Nah, menurut gue emang gimana ya, horor di tempat tinggal tuh punya nilai tersendiri Iya, gitu ya. Emang jadi tempat tinggal kita sendiri gitu kan. Ada dia ada kan. dia. Waduh, buset, pusing juga gila, horor banget itu, aduh. Kacau. Nah, oke nih Bang Gilang. Thank you Siap, banget ya. Bang siap Gilang deh, siap, udah bro. main kesini. Siap. Nah, temen-temen gue ingetin lagi tuh. Buat yang mau order kue-kuenya Kak Gilang, bisa langsung nanti linknya gue sertain di deskripsi. Gua Riko Kobe dari HS Story 666 sama Kak Gilang Reja. Oke, kita pamit. Yo.